kasih Tuhan untuk malam hari ini. Benar Bapa, tinggal dalam indahnya kasih-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu seperti Maria Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, seberapapun kami yang boleh ikut pada malam hari ini. Pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Ya, kita masih bisa. Walaupun kami tidak bisa melihat Bapak Ibu yang bisa melihat kami. Ya, berarti kita bisa bertatap muka ya. Ada muka-muka yang kecil kita lihat di foto di itu pojok. Kita buka dari Yosua. Ya, ini pembacaan bagi yang ikut 5 pasal. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Ya, kita baca bergantian. Yosua 3. Nanti akan ada poin-poin. Ya, namanya waktu kita juga sangat singkat. Tapi saudara, setiap pembacaan kita pasti ada sesuatu yang kita dapatkan yang berbeda. Ya, itulah kayanya firman Tuhan itu. Mungkin ketika Pak John membaca, ketika saya membaca, kita mendapatkan hal yang berbeda. Itulah tuntunan Roh Kudus itu. Apa yang membuat kita itu, wow, ini ayat ini sangat luar biasa gitu. Tapi di kita berbeda-beda yang kita dapatkan. Tapi sebenarnya bukan beda firman Tuhannya, sama. Tapi ada yang tajam, yang begitu mengena di hati kita pribadi masing-masing. Ya, ayat 1 sampai 17, nanti ayat ganjil kaum pria, ayat genap kaum wanita dimulai. Menyeberangi sungai Yordan. 2-3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian demikian, setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kau ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, setiap orang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka,
untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di depan air, di dalam air, di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para Para imam pengangkut pengangkat tabut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Ya, ini janji yang sudah dari awal ketika bangsa Israel keluar dari Mesir akan sampai ke tanah Kanaan. Dan di sini Musa tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan itu. Dia harus, karena suatu hal yang dia lakukan, karena kedegilan hati bangsa Israel, sehingga dia marah, dia memukul bukit batu ya, gunung batu apa bukit batu itu, dan akhirnya dia hanya berakhir di Gunung Nebo. Nah, akhirnya dia diperintahkan untuk menyeberang ke sungai Yordan dengan segala peraturan-peraturan, dan Yosua lah yang melanjutkan perjalanan itu. Di sini kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, namun sebelumnya Yosua sudah mengirimkan 2 orang pengintai ya, untuk melihat pengintai di Yeriko itu, saudara, ya. Dan pengintai-pengintai itu, saudara, akhirnya pulang sekalipun mereka tadinya terancam. Tapi bagaimana perempuan Rahab menolong mereka, menyelamatkan mereka. Dan kita melihat di sini benar-benar, saudara, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada Yosua untuk mengirimkan pengintai. Kalau kita lihat di Yosua 2 ayat 24, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahwa seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadap kita. Nah, di sini saudara, benar-benar Tuhan menggenapi firman-Nya. Dia menghalau, di situ dikatakan di ayat 10, menghalau orang Kanaan, orang Het, ya, Hewi, orang Feris, Girgasi, orang Amori, dan orang itu di depan kamu. Nah, di sini hal yang luar biasa. Saya mungkin tidak akan menerangkan semuanya di sini, saudara, tapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu ketika mereka menyeberang sungai Yordan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan itu digenapi semua, Bapak Ibu. Makanya sekarang ini kita hanya percaya kepada firman, kepada janji Allah. Jika seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, bahkan di sini, jika engkau menuruti perintahku, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka, kata Tuhan. Nah, itu juga terjadi dalam hidup kita sekarang ini, saudara. Kita melihat kiri kanan sekarang ini, ya, ekonomi dengan Omikron ini datang lagi, saudara. Kita boleh melihat memang udah banyak kekhawatiran manusia. Kita anak Tuhan hanya pegang firman. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, ya. Makanya dikatakan Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Saudara, dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, ya. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, ya. Jadi sebelum menyeberang, semua para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi ada aturan, ada perintah yang harus diikuti di situ. Hanya di antara kamu dan tabut. Nah, tadi saya katakan di sini tabut sebagai penunjuk. Kalau zaman Musa itu pas keluar itu kan tiang api dan tiang awan, saudara. Jadi sini kita belajar lagi. Ini tabut itu. Tapi ada juga aturan. Jarak mereka dengan tabut itu, saudara, begitu jauh, saudara, ya. Karena memang kalau zaman itu kan benar-benar tabut itu suatu hal hanya imam
para Lewi yang boleh mendekati tabut itu ya, dan mereka yang boleh mengangkat itu saudara. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Itu sangat lumayan jauh itu saudara. Karena saya melihat hasta itu kan, ya kita masih ingat kapal perahunya Nuh itu berapa hasta? 300 ya. Itu aja panjang. Ini 2000 hasta. Supaya dikatakan, saudara, di sini kita belajar lagi. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ternyata saudara, memang kita itu dibuat jaraknya supaya kita melihat dari jauh saudara. Kadang manusia itu kan suka gegabah, suka mendahului saudara. Jadi kalau kita biarkan tabut itu di situ sebagai petunjuk jalan, jadi jauh dikatakan. Saya juga berpikir kenapa harus jauh ya. Tapi itulah aturan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Karena itu kan bangsa Israel kan banyak saudara. Berarti kalau tabut itu 2000 hasta di depan, oh ya ke sana. Jadi tidak ada yang menyimpang ke kanan ke kiri. Mungkin kalau terlalu dekat nanti jadi tidak beraturan saudara. Ya itulah mungkin aturan di situ. Ya saya tidak terlalu dalam membahas itu saudara. Tapi ada 2000 hasta jaraknya mereka dengan tabut itu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saudara, ini suatu hal juga saya merenungkan betapa ya kalau kita menguduskan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Memang tidak ada yang kudus kalau tidak dikuduskan saudara. Ya, tapi Tuhan juga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita boleh menjaga hidup kita dari hal-hal yang tidak benar saudara. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bagi Bapak Ibu yang sudah membaca ini, saya terlalu yakin tahu maksudnya itu apa ya. Hal yang besok akan terjadi itu saudara. Ya, bagi kita yang sudah membaca pasti kita tahu saudara, karena di situ benar-benar ketika laut Teberau dulu terbelah dua, ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel yang mereka baru keluar dari Mesir saudara. Di situ kita melihat jalan itu begitu di depan laut, di belakang musuh. Itu pun Tuhan menolong. Tapi di sini kisahnya berbeda, tapi tetap juga Sungai Yordan itu terbelah saudara. Ya, tapi ini bukan karena dikejar musuh. Mereka memang harus menyeberang. Di sini kita melihat ya, apa zaman itu nggak ada perahu ya. Ya, di sini nggak dibahas itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya saudara. Di dalam hidup kita ini saudara, saya melihat di sini ada banyak hal. Ini firman Tuhan sangat kaya ya. Kita baca di ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara, pengangkatan datangnya dari Tuhan. Nggak usah kita mengangkat diri, ya. Nggak usah kita mengangkat diri, nggak usah kita mempromosikan diri, nggak usah kita mengekspos diri kita, saudara. Ya, Tuhan ini mulai hari ini kata Tuhan, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di zaman Musa, saudara, ada Yosua yang selalu ikut. Tapi zaman itu, saudara, masih Musa memang. Ketika Musa, tapi Tuhan sudah mempersiapkan seorang namanya Yosua. Saudara, dalam hidup ini kita tidak tahu, tetaplah kita setia melayani Tuhan. Tetap kita setia, mungkin tidak dipandang, tidak diperhitungkan, tapi yakinlah pengangkatan datangnya daripada Tuhan. Iya, mungkin saat itu Yosua belum terkenal, tapi dia suka ikut Musa. Demikian juga dengan Elia sama Elisa, saudara. Ngikut dia terus, ngikut. Nah, nggak ada ruginya ikut hamba Tuhan, saudara. Amen. Ya. Pasti kita mengikut Tuhan dong. Pasti kita mengikut Tuhan. Tapi ikut hamba Tuhan dalam kesetiaan di dalam pelayanan. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang dapat menjatuhkan, saudara. Amen.
Makanya kita percaya ada cara-cara Tuhan mengangkat seseorang. Kita nggak usah mengangkat diri kita. Tiba saatnya, ya banyak hal di dalam pelayanan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga terjadi segala sesuatu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Seluruh orang Israel loh. Wow, keren. Ya, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah terus dalam melayani Tuhan. Maka aku perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ingat perintah Tuhan. Ingat dulu aba-aba. Ya, Tuhan bilang masuk, masuk. Demikian juga di dalam hal kita pelayanan, melakukan apa yang Tuhan mau, kita harus perintah, tunggu perintah Tuhan. Gimana caranya? Itulah namanya hikmat. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa saya melangkah ke sana, ke sini, ke sini? Di sini Tuhan, saudara, menuntun langkah-langkah mereka. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Nah itu dia. Dalam segala langkah kita ada firman yang menjadi pegangan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, dalam situasi seperti ini, pandemi ini, saudara, digoncang menurut kita dari virus Alpha, Delta, Omikron, apalagi saudara. Kita melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan menuntun perjalanan kita, tetap kita mengikuti firman-Nya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ya, pada malam hari ini kita sudah mengambil keputusan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Feri. Saudara, sebenarnya yang menyelesaikan segala persoalan kita ini, saudara, Tuhan ada selalu di depan kita kalau kita mengandalkan Dia. Kan tadi sudah dikatakan tabut sudah di depan, saudara. Tuhan sebenarnya yang berperang, saudara. Tuhan yang mendahului segala rencana kita kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Cuman kadang manusia itu ingin mendahului, saudara. Lambat kali pun cara Tuhan ini gitu kan. Aku mau dengan caraku. Padahal di sini, saudara, jarak mereka dengan tabut itu 2000 hasta. Saya berpikir cukup jauh. Tapi kan bangsa Israel itu banyak, saudara. Jadi biarkan tabut itu di depan, itulah. Karena kalau tabut sudah di depan, itu tidak mungkin salah jalur lagi, salah jalur. Bagaimana mereka menyeberang sungai Yordan itu, saudara? Nggak kebetulan 2016 posisinya itu kita tahulah Yeriko, sungai Yordan. Saudara, saya ingat-ingat tadi, wow. Karena kita waktu itu sempat juga dicelupin di sungai Yordan itu. Cuma sungai Yordan itu kan, cuman waktu itu saya dengar dulu sungai Yordan itu kan lebar. Waktu kami itu tidak selebar yang dulu, katanya penyempitan oleh tanah atau apa itu, saya kurang apa. Tapi dulu begitu lebar. Kalau kami kemarin itu, saudara, tidak terlalu lebar lagi ya. Kayak sungai dia. Sungai itu kira-kira ya mungkin kayak Kalimalang kali ya. Ya kurang lebih dekat, lebih seperti itulah yang kami lihat waktu itu ya. Tapi waktu itu yang saya dengar, makanya dikatakan bagaimana mereka menyeberang itu, saudara, sangat-sangat luar biasa ya. Ya, tapi tabut itu sebagai mereka pengangkut tabut itu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel dari tiap-tiap suku. Segera, nah ini dia, saudara, inilah mukjizat tadi yang dikatakan. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, kalau malam ini firman Tuhan datang bagi kita, kuduskan dirimu pada malam hari ini. Besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Yes, besok, saudara. Tanggal berapa ini? Besok Tuhan akan melakukan. Aminkan saja, saudara. Kita tidak tahu. Kita 5 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja sesudah ini terjadi mujizat yang sangat dahsyat, yang luar biasa.
Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Suatu hal yang luar biasa, saudara. Kadang kita di dalam hidup ini untuk melangkahkan itu yang sulit, saudara. Ternyata ketika kita melangkah, di situ mukjizat terjadi. Tapi di dalam langkah ini, disitulah kita butuh hikmat. Itu yang saya katakan tadi, Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau? Saya akan berjalan ke sini, ke kota A, ke kota B, memulai usaha, memulai bisnis. Saudara, itu di ayat 15 juga, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada banyak hal yang kita dapatkan dari ayat ini, saudara, pada malam hari ini ya. Bagaimana kita harus menjaga jarak ya. Di sini dikatakan biarkan tabut itu, biarkan Tuhan yang mendahului segala rencana-rencana kita, saudara. Pasti berhasil dan akan terjadi mujizat-mujizat. Kenapa kadang diizinkan Tuhan, saudara, banyak kegagalan? Karena kita tidak berjalan di dalam koridornya Tuhan. Ya, di sini kita melihat banyak belajar yang kita dapatkan ya. Kalau kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, percayalah mujizat itu hari demi hari kita nikmati, kita terima. Bahkan yang sangat luar biasa, saudara, pengangkatan itu datangnya daripada Tuhan ya. Ketika Tuhan membesarkan nama Yosua, saudara, itulah waktu Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana selama ini Yosua ngikut-ngikut Musa, saudara. Bagaimana juga bangsa Israel tidak memandang dia, bisa aja, siapa lu gitu kan udah mati Musa gitu kan. Tapi saudara, kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan, pengangkatan ya. Dulu kalau ingat waktu saya gadis, saya selalu dekat-dekat gembala, saudara. Tapi nggak ada pikiran saya akan jadi kami akan jadi gembala. Justru saya dulu bilang, jadi gembala ini waktu saya masih gadis, gembala ini berlutut. Jadi gembala kami ini orangnya gendut, saudara. Sekarang udah dipanggil Tuhan. Terus ketika gembala ini berdoa, dia kayak meratap gitu, Tuhan, jemaat saya ini begini. Saya bilang, aduh, jangan sampai saya jadi gembala. Makanya waktu Pak John jadi gembala, aku bilang, hey, jangan, waktu kita dalam merintis gereja, aku bilang, biarlah kita persekutuan doa aja, jangan jadi gembala, bahaya. Saya ingat selalu. Terus ibu gembala juga nangis, berdoa. Tapi yang paling saya dengar itu, saya dekat dengan Pak Gembala itu bukan apa, dah ambil minum gitu. Saya dekat karena saya dengan Pak Gembala itu kebetulan juga orang Batak. Jadi mungkin karena kami sama-sama dari Medan, saya suka dekat dengan Bapak Gembala. Jadi kalau dua puasa, saya dulu dekat Pak Gembala. Tapi ternyata saudara, makanya Musa ini kan, Yosua kan dekat-dekat sama Musa, saudara. Akhirnya dia jadi menggantikan. Nah, saya tidak pernah berpikir kami akan jadi gembala, karena saya lihat, aduh, berat banget jadi gembala. Dia bukan berlutut lagi, saudara, sujud gitu. Padahal dia gendut, jadi sujud begitu, maaf kata, itu bokong ke belakang. Bukan rebah, nungging begitu. Ya, nungging. Saya bilang, ih, ini berat banget ini pergumulan Pak Gembala. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, ternyata Bapak Ibu, kesetiaan kita itu, ya, kesetiaan kita itu akan Tuhan perhitungkan semuanya. Elisa dengan Elia, iya kan, di dalam pelayanan. Ya, dulu kita tidak berpikirlah sampai di titik ini. Tapi percayalah, kalau sudah Tuhan yang mengangkat, ya, jangan kita bilang-bilang kita gembala, kalau tidak gembala juga, saudara. Tapi kalau kita mengelak pun, kalau Tuhan sudah, sebenarnya ada rentetan kehidupan kita, kesetiaan kita yang Tuhan lihat. Berapa kali kita mau lari ya dari penggembalaan? Iya. Bilang sampai jangan pulang ke kampung. Iya, sampai pengen pulang kampung dulu, saudara. Tapi sekali Tuhan panggil, jangan coba lari, saudara. Makanya bertahan terus. Ternyata saudara, kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat, tidak ada yang dapat menjatuhkan. Nah,
Mujizat-mujizat demi terjadi yang mereka alami, saudara. Ketika mereka, dan ini yang sering terjadi dalam hidup kita, kita tidak sadar, saudara. Ketika kita bertindak, ya, ada action. Ketika kaki para imam itu dicelup, ya, masuk ke sungai Yordan, air itu terbelah, saudara. Jadi kayak tembok begitu, seperti kejadian di Laut Tebera juga, ya. Jadi yang dari hulu itu berhenti. Saya mikir, kalau bukan itu mujizat dari Tuhan, terus seharusnya kalau air itu berhenti berarti yang ke sana banjir dong gitu, tumpah-tumpah dong kemana akan. Tapi itulah karena Tuhan, ya, mujizat. Terus yang ke bawah kan tidak mengalir, berarti habis dong ke bawah gitu. Ini enggak, membentuk tembok, saudara, tembok gitu. Nah, itulah keajaiban yang terjadi dalam hidup ini, saudara. Ada berapa hal tadi, banyak, ya. Pengangkatan datang dari Tuhan. Kalau kita menjaga kekudusan hidup, menjaga hidup kita terus di jalurnya Tuhan, kita percaya ada mujizat-mujizat yang terjadi, saudara. Dan ketika kita ada tindakan, ada suatu terobosan yang kita alami, saudara, dalam hidup ini. Makanya di ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Ya, jadi bendungan maksud saya jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Jadi ketika mereka masuk ke dalam itu, saudara, tabut itu, nah, bangsa Israel dilewatkan dulu semua, saudara, ya. Sedang seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Di ayat 4, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, dan seterusnya, saudara, nanti diambil dari segala suku mengambil batu, maka itu akan menjadi peringatan, suatu yang diceritakan nanti kepada anak cucu. Itu, saudara, yang bisa kami bagikan pada malam hari ini, saudara. Percayalah, ya, pengangkatan itu datang daripada Tuhan. Amen. Ya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam hidup ini. Kita harus ada tindakan, saudara, supaya ada mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan yang kita alami. Itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Nanti mungkin kita bawa ke sharing, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Walaupun mungkin disampaikan secara sederhana, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus yang menuntun kami, yang mengajari kami, Tuhan. Bahwa kami percaya pengangkatan itu datangnya daripada Tuhan. Dan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup orang-orang yang menjaga kekudusan hidup, ya Tuhan. Dan ketika kami bertindak, ada action di dalam hidup kami, banyak terobosan, banyak hal-hal yang terjadi di luar prediksi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin.